Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfaldi dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai peramalan dengan teknik dekomposisi. Teknik dekomposisi dapat diartikan memecah data time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Di dalam teknik dekomposisi, terdapat metode dekomposisi yang juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Dekomposisi memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perubahan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Jadi, kemampuan untuk memahami pola pergerakan data membantu analis atau peramal dalam menyiapkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan saat ini, peramalan kegiatan ekonomi dan bisnis di masa depan, dan perencanaan di masa yang akan datang. Pemecahan data dalam memahami peralaman data terbagi atas 4 komposisi, ialah yang pertama, tren dengan simbol T, variasi musim dengan simbol S, variasi siklis dengan simbol C, dan variasi random dengan simbol I, yang kesemuanya disebut komponen data berkala atau time series. Pertama, ada tren. Tren atau dapat disebut juga trend scholar adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai tren, antara lain tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Adapun penjabarannya mengenai tren sebagai berikut. A. Tren linear. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu pertama, tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu. Kedua, tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average. Tren dengan metode setengah rata-rata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi 2 bagian. Ketiga, tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Keempat, tren moment. Satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis. Penentuan tahun dasar dilakukan pada awal periode. Kelima, mengubah persamaan tren paramalan dengan menggunakan metode tren linear. Telah dijelaskan dan dicontohkan sebelumnya, ada beberapa metode yang telah digunakan dalam tren linear, antara lain dengan metode tangan bebas, setengah rata-rata, kuadrat terkecil, dan moment. Namun pada dasarnya, persamaan tren linear ini dapat diubah tahun dan originnya dalam bentuk persamaan tren menjadi tren rata-rata, tren bulanan, kuartal, atau semester. Keenam, tren non-linear. Tren non-linear adalah tren dengan variabel dengan pangkat bukan pangkat 1. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial. B. Tren parabolik. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel X berpangkat paling tinggi 2, sehingga akan menghasilkan garis tren melengkung. Bentuk umum persamaan tren parabolik sebagai berikut.
Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX2, di mana Y sama dengan nilai tren dan X sama dengan periode waktu. C. Tren eksponensial. Tren eksponensial adalah tren non-linear yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi, nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Berikut persamaan tren eksponensial, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana log Y sama dengan log A ditambah X log B. Kedua, variasi musim. Variasi musim atau dengan simbol S merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Untuk mengetahui adanya pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen lain seperti tren dengan simbol T, variasi siklis dengan simbol C, dan variasi random dengan simbol I harus dihilangkan. Ketiga, variasi siklis. Perubahan satu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara: pertama, mengetahui data asli dengan simbol Y. 2. Menghitung nilai tren dengan simbol T. 3. Menghitung indeks musim dengan simbol X. Keempat, menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan Y dibagi S. Dan yang kelima, menghitung faktor siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan TCI dibagi T. Dan yang terakhir, menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Keempat, variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara: pertama, menghitung indeks siklis atau simbol CI. 2. Menentukan jumlah tertimbang nilai siklis atau dengan simbol C. Dan yang terakhir, menghitung nilai variasi random atau dengan simbol I. Itulah video penjelasan mengenai peramalan dengan teknik dekomposisi. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.